Surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang kita hormati Bapak Ketua RW, pengurus masjid, Paripurna Ar-Rahman, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, semoga yang hadir insya-Allah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Di maghrib menjelang isya ini Allah masih beri kita nikmat sehingga kita masih dalam keadaan sehat, masih diberikan sempat, terlebih kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kajian kita menjelang waktu Isya merujuk kepada firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yaitu tentang derajat manusia terletak antara malaikat dan hewan. Saya ulangi, derajat manusia terletak antara malaikat dan hewan. Artinya adalah kita manusia ini bisa punya derajat lebih tinggi dari malaikat, tetapi juga bisa lebih rendah daripada hewan. Siapa yang bilang seperti ini? Allah dalam Al-Quran. Selesai kajian ini, Bapak Ibu buat kesimpulan, darajat kita di mana? Apakah di atas malaikat atau sampai jatuh di bawah, lebih rendah daripada hewan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita membaca sejarah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini, kita ini Bapak Ibu adalah makhluk yang paling bungsu, makhluk yang paling terakhir diciptakan Allah, makhluk junior. Walaupun kita makhluk terakhir, tapi darajat kita bisa lebih tinggi daripada makhluk yang senior. Siapa mereka? Malaikat. Dulu Bapak Ibu, sebelum kita ada, ribuan tahun, bahkan mungkin jutaan tahun, Allah sudah menciptakan malaikat, iblis, jin, dan syaitan. Di mana Allah ciptakan? Di syurga. Jadi malaikat, iblis, dan jin itu penduduk syurga. Asalnya dia nar di syurga, diciptakan di syurga. Al-malaikati minan nur wasyayatin minan nar. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin, iblis, dan setan-setan pengikut-pengikutnya itu diciptakan dari api. Setelah itu Allah ciptakan makhluk kedua, namanya tumbuh-tumbuhan. Kemudian Allah ciptakan makhluk ketiga, namanya hewan. Yang terakhir adalah kita manusia.
Wallazi khalaqakum min turab. Allah ciptakan kita yang terakhir dari tanah. Asal kita jelek, asal kita buruk, tanah. Tetapi Allah angkat derajat kita. Dalam surah Al-Isra ayat ke-70 Allah mengatakan, walaqad karramna bani Adam. Dan kami sungguh telah memuliakan Adam dan keturunan-keturunannya. Ya, kita manusia. Kita kolaborasikan dengan surat At-Tin. Kasih. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu sebaik-baik penciptaan. Artinya tidak ada lagi makhluk yang Allah ciptakan sebaik manusia. Ini kita nih. Jadi kita bangga jadi manusia. Kita ini makhluk terbaik. Bahkan terbaik daripada malaikat. Persoalannya adalah, apa yang menyebabkan kita ini tinggi di sisi Allah, derajat kita dibandingkan malaikat? Ada 3 hal. 3 ini Bapak Ibu kita diberikan Allah, yang Allah tak berikan kepada makhluk yang lain. Kalau 3 ini kita istiqomah, kita jaga, kita pegang, maka derajat kita naik. Tapi kalau 3 ini kurang 1, maka Allah mengatakan summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami jatuhkan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya. Asfal. Asfal itu bahasa Arab. Bahasa awaknya lebuh. Lebu yang di jalan raya itu kan aspal. Itu asalnya bahasa Arab. Arti aspal itu Bapak Ibu, asfala safilin. Artinya tempat yang paling rendah, yang berkerak-kerak. Makanya aspal itu berkerak. Saking rendahnya aspal itu dipijak orang. Tempat lalu orang jalan kaki, pakai motor dan sebagainya, karena rendah. Maksudnya derajat manusia itu tidak ada harga diri. Ketika 3 ini berkurang 1, jadi hilang harga diri dia. Apa yang 3 nih? Ini yang kita pegang nih Bapak Ibu. Pegang baik-baik, jaga baik-baik. 1, akal. Akal, fikiran, otak. Ini Allah berikan nikmat terbesar. Makanya Allah ciptakan manusia itu, akal itu yang pertama. Sebelum Allah ciptakan yang lain, Allah pertama ciptakan manusia itu akal. Kalau kita lihat di video, sekarang teknologi sudah canggih. Pernah kehamilan seorang ibu direkam dengan teknologi, kemudian ditampilkan di visual. 1 bulan pertama, wallazi khalaqakum min turab summa min nutfah, punya laki-laki punya perempuan itu tersimpan di rahim menjadi darah. Bulan pertama darah, lalu bulan kedua mulai membeku menjadi lahmun, daging. Daging itu kemudian berproses membulat, bulat, kemudian keras-keras menjadi tulang. Itulah dia kepala. Lalu dari kepala bulan keempat lahirlah badan, tangan, kaki, sampai Allah mengatakan fi ahsani taqwim, sempurna. Pada usia 4 bulan, Al-Anbiya ayat 172, Allah mengatakan ditiupkan roh. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadilah manusia sempurna hidup pada usia 4 bulan. Sudah ada kepala, badan, tangan, kaki. Yang pertama adalah kepala, otak, akal. 2,
Allah berikan kita nafsu. Ni nafsu ni Bapak Ibu nikmat, termasuk nikmat yang besar. Maka jaga dia baik-baik. Kita tidak bisa menghilangkan nafsu dan tak boleh menghilangkan nafsu. Nafsu itu hanya dikendalikan. Dihilangkan tak boleh. Orang puasa itu hilang nafsu tak? Orang puasa di bulan Ramadan hilang tak nafsunya? Tidak. Makan siang mau tak? Puasa Ramadan ada tak rasa ingin makan siang hari? Minum, makan, ada tak? Ada. Tetapi kita kendalikan pada waktu yang tepat. Bukan orang tak makan. Orang mau makan, cuman tak cocok waktunya. Dikendalikan. Berhubungan suami istri boleh tak di depan umum? Boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Tak tepat waktu, tempatnya tak cocok. Ada tempat yang lain. Tak boleh kita mengumbar kemesraan di luar umum. Haram hukumnya suami istri bermesraan di depan umum, menunjukkan kita ni mesra. Tak boleh. Ada tempatnya di kamar. Nanti terserahlah mau ngapa. Jangan seenaknya. Ini banyak terjadi ni Bapak Ibu. Maaf bicara, tanpa disadari orang tua menikahkan anaknya waktu akad nikah. Saya di kajian saya sampaikan, waktu saya hadir ketika akad nikah, saya tidak mau bicara, nanti orang tersinggung. Di kajian saya sampaikan, kan ada orang setelah akad nikah dipanggil istri, duduk sebelah. Lalu duduk sebelah, cium tangan, cium pipi, cium kening oleh suami. Kalianlah sahnya, kalian kan laki bini. Haram. Nggak boleh. Bukan tempatnya. Ada anak-anak, ada remaja, ada yang belum nikah, ada orang yang kebelet nikah. Nampak itu menimbulkan, memancing syahwat yang lain. Haram. Tak boleh. Nanti mau cium-ciuman di kamar. Ikut mentang-mentang baru nikah, lasah kecil pak kuah. Alah, bagi kue. Cu cium konyang. Sebentar istrinya mencium, suaminya cium. Lamun seketik lamun dipoto. Tidak paham hukum, seenaknya membuat hukum. Itu nafsu yang tak terkendali. Boleh. Yang ketiga, Allah berikan kita agama atau wahyu. Maka semua manusia diberi agama. Nabi Adam diberi wahyu, Nabi Nuh diberi wahyu, Nabi Musa diberi wahyu. Cuman wahyu itu terbagi dua. Ada wahyu yang bukan wahyu Pak Imam ya. Salah lah betul. Mana ke wahyu tu? Wahyu itu ada dua. Ada wahyu yang namanya suhuf, ada wahyu yang namanya kitab. Kalau Nabi Adam, Allah berikan wahyu namanya suhuf. Ibrahim suhuf. Nabi-nabi lain suhuf. Yang diberi kitab hanya 4. Daud, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Apa beda suhuf dengan kitab? Kalau suhuf, wahyu yang diturunkan Allah berupa undang-undang peraturan dari Allah yang sifatnya tidak dibukukan. Tetapi kitab, peraturan-peraturan Allah yang turun dibukukan. Makanya Al-Quran itu dibukukan, menjadilah dia Al-Kitab, Kitabul Karim, kitab yang mulia. Semua nabi dia menerima wahyu-wahyu Allah. Maka semua manusia diberi wahyu. Supaya apa? Supaya akal dan hatinya terkendali. Baik, itu modal kita. Lalu kita bandingkan malaikat. Malaikat punya akal enggak? Malaikat punya akal enggak? Jangan sobi indah. Tu malaikat Israel nunggu di luar tu. Bonginya begitu. Malaikat punya akal, tetapi akal malaikat tidak sebebas akal manusia. Kalau akal malaikat sekali pernah membantah akal malaikat.
Kapan? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai malaikat, aku ni nak menciptakan manusia di muka bumi. Aku jadikan khalifah. Bagaimana menurut kalian? Wah, tu bahasa awaknya. Terjemahannya. Bagaimana menurut kalian malaikat? Aku ni mau ciptakan manusia ni, makhluk terakhir, untuk jadi pemimpin di bumi, di planet bumi. Apa pendapat kalian hai malaikat? Kata malaikat, tak usah. Ngapun diciptakan manusia tu? Ngapain kau jadikan manusia tu? Manusia tu, kata malaikat, suka berbuat kerusakan. Dan dia suka membuat pertumpahan darah. Padahal manusia belum ada. Tapi malaikat memprediksi. Itu bahasa awaknya, memprediksi, menerka-nerka. Kalau besok manusia kau ciptakan Allah, besok akan terjadi kerusakan di muka bumi. Mereka berkelahi, perang. Betul tak? Betul tak? Prediksi malaikat. Betul. Tapi Allah bantah akal malaikat. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari kalian. Yang penting aku ciptakan manusia. Dah, diam kalian. Itu bahasa awak. Akhirnya malaikat sejak itu akal malaikat tak mau lagi. Dia sudah sampai pada puncak. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Apa yang didengar lakukan, apa yang diperintah lakukan, apa kata Allah terserah. Sami'na wa ata'na. Kalau manusia tidak, diperintah Allah dilanggarnya, dilarang Allah dilakukannya, bebas akal dia. Itu bedanya kita dengan malaikat. Kedua, apakah malaikat punya nafsu? Tidak. Dah kurang satu tu. Tiga tadi, akal ada, nafsu tak ada. Lalu wahyu diberi oleh Allah. Jadi malaikat kurang, tidak sempurna seperti manusia. Makanya Rasul diutus oleh Allah bukan jenis malaikat, karena tidak bernafsu. Tak layak malaikat jadi khalifah, pemimpin di muka bumi, karena dia tak punya keinginan. Dua. Yang ketiga, makhluk perbandingannya hewan. Manusia, malaikat, hewan. Apakah hewan punya akal? Otak punya, akal tak berfungsi. Maka binatang itu disebut dengan makhluk tak berakal. Dia insting. Tapi Ustaz, ada tetangga saya itu Pak Ustaz, BO-nya pandai baca Assalamualaikum. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pintar Ustaz. Itu insting. Sampai situ aja dia. Kalau kita jawab, Waalaikumsalam. Apa kabar BO? Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu je. Tak akan berkembang. Makanya ayam, sejak zaman Nabi Adam, ayam sampai sekarang makannya pakai ceker. Ada tak ketemu ayam modern di kota makan pakai sendok? Enggak, karena akalnya tak ada. Atau ayam minum pakai pipet? Enggak ada. Sampai situlah dia. Bagaimana dulu sampai di kiamat begitu, karena akal tak ada. Baik, akal tak ada, kurang satu. Yang kedua, nafsu. Apakah binatang punya nafsu? Punya. Wahyu. Binatang punya wahyu? Punya tersinggung lihat, tersinggung. Apakah binatang punya wahyu? Tidak. Kenapa? Karena akal tak ada. Sebab wahyu itu menempel kepada akal. Agama itu menempel kepada akal. Ad-dinul aqlu la dinul aqlu. Agama itu kepada orang berakal. Yang tak berakal, tak ada akal, agama tidak ada. Sebab itu binatang tak solat, tak apa-apa. Binatang tidak puasa, tak apa-apa. Tak wajib, kerana agama tak ada. Sebab akalnya tak diberi. Pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah ada manusia tak berakal?
Ada tak manusia tak berakal? Hah? Tak, ini bukan nyebut orang, Pak. Orang secara umum, bukan nyebut nama orang. Ada tak manusia tak berakal? Ada. Siapa contoh? Orang gila. Orang gila kan tak ada akal, rusak akal dia. Maka sejak dia gila, sejak orang tu gila, agama hilang. Tidak wajib orang gila solat, tak wajib orang gila puasa, tak ada. Tapi menjelang dia gila, dihukum, dihitung amal dia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dihitung amal dia. Tapi pas dia gila, agama pun dicabut oleh Allah. Dia tak lagi mukallaf namanya. Tidak wajib solat. Sebab itu, kalau ada orang tak solat, ada orang tak puasa, kemungkinan sudah gila. Apa payah pula? Gampang kan? Nanti ibu ditanya sama orang, Bu, bapak tak pernah nampak solat, nyo lagi low. Iya, makanya dia tak solat, wajib tak apa-apa. Jadi kalau ada orang tak solat, tak usah bingung. Kemungkinan dia gila. Dah selesai. Tak perlu kita sibuk-sibuk mengurus orang. Cukup kita maklum saja. Nyerak sembohyang tu Ustaz. Siapa tu Pak Ustaz mati, tak pernah solat Pak Ustaz. Tak apa-apa, dia kan orang gila. Dia tak pernah ke masjid Pak Ustaz. Tak apa-apa. Orang gila malah ke masjid yang bahaya. Sempat orang gila ke masjid bahaya. Makanya jangan heran ada datang ke masjid berkacaunya. Kan? Ikut dikacau. Heboh dia. Kenapa? Dibiarkan orang gila masuk. Betul? Lengok tidak? Ada masjid tu begitu, Pak. Saya tiap hari keliling masjid. Kasus-kasus masjid sering saya temui, Pak Ustaz. Psikopaya, Pak Ustaz. Masjid tu, Pak Ustaz, ini kok bercokak. Dalam hati saya, kenapa dibiarkan orang gila masuk? Yang datang ke masjid tu orang normal, akalnya sehat. Ketika akalnya tak sehat, itulah datang dia ngacau. Rapat-rapat kelahi, rapat-rapat bercokak, orang gila masuk. Akal kurang. Paham? Besok buat di situ tu, di Masjid Ar-Rahman tu, orang gila larang masuk. Banyak masjid bercokak ikrojo. Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Yang datang ke masjid itu betul-betul kena iman. Iman beribadah, bukan nak jadi ini nak jadi itu, tak boleh. Tapi kalau dipercayakan masyarakat, terima sebagai amanah. Kalau nak jadi ini nak jadi lalu mau menunjukkan kehebatan, tak usah. Merusak. Pandai protes. Hobinya memprotes, mengkritik. Maklumlah orang. Nah, siapa lagi yang tak wajib solat? Orang tak berakal. Siapa? Anak-anak. Anak-anak waktu masih bayi, tak wajib solat. Tapi dia dilatih karena akalnya terus berkembang. Maka anak-anak bayi tak wajib solat, tak berdosa dia. Ketiga, siapa lagi? Orang yang terlalu tua, lewat batas, rusak ininya. Badan sehat, makan kuat, ikut rusak. Apa namanya? Pikun. Orang pikun tak wajib solat. Jadi ada saya ditanya sama jamaah, Pak Ustaz, saya ni kasihan Pak Ustaz, merasa berdosa. Kenapa? Iya Pak Ustaz, saya kan tinggal sama orang tua, saya dah pikun Pak Ustaz. Mak saya tu kalau solat zuhur jam 10 pagi Pak Ustaz, solat maghribnya nanti tengah malam Pak Ustaz. Terus bagaimana saya sebagai anak Pak Ustaz? Apakah saya berdosa? Kenapa pula merasa sedih? Kenapa pula merasa berdosa? Orang tua pikun tak wajib solat. Nak solat dia, nak tidak, tak ada hukum lagi, tak berlaku lagi. Nak solat zuhur dia jam 10, biarkan aja, biarkan. Apa yang dia senang, biarlah. Nak solat maghrib pagi-pagi, biarkan aja, tak apa-apa. Dia tak wajib, dia tidak wajib lagi.
Sebab itu kalau ada Bapak Ibu orang tak solat, kalau bukan karena gila, kemungkinan sudah pikun. Bu, mana laki bu? Lah pikun. Tak nampak kamu soji? Yalah pikun Ustaz. Tapi laki yang butuh Pak Ustaz pikun musiman. Maksudnya pas orang azan dia pikun. Habis kalau selesai sembohyang normal walia. Urusan piti normal, urusan makan normal. Pas azan apikunnya. Tidak wajib solat. Maka ketika itu orang tak berakal, tidak ada wajib ibadah. Karena itu binatang tidak dikenakan ibadah. Sebab itu binatang lebih rendah daripada manusia, akal tak diberi, wahyu tak diberi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kalau kita kembali sejarah kita di surga dulu, apa bukti kita lebih tinggi daripada malaikat? Nah, ini kita baca sejarahnya. Bukti kita ini lebih mulia daripada malaikat. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah. Kami muliakan bani Adam tu. Waktu Nabi Adam diciptakan oleh Allah di syurga, lalu Allah mengatakan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaika faqala anbi'u faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kami ajarkan Adam tu ilmu, akalnya. Maka Adam tu diajarkan oleh Allah akalnya. Singkat cerita, Adam tahu semua yang ada di syurga, pintar. Setelah Adam pintar, akalnya berkembang, cerdas, dipanggillah malaikat. Hai malaikat, coba kalian sebutkan nama-nama yang ada di syurga. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, kami tak tahu apa-apa. Kami tak berilmu. Kami tak tahu, engkaulah yang maha tahu dan maha bijaksana. Karena kalian ni tak tahu, kata Allah, dan Adam sudah tahu. Wa iz qulna lil malaikatis judu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Karena Adam sudah berilmu, akalnya sudah tinggi, berkembang, kalian semua malaikat sujud pada Adam. Itu sebabnya kenapa malaikat itu sujud sama Adam. Untuk takzim, untuk takrim, memuliakan manusia yang diwakilkan oleh Nabi Adam. Semua malaikat sujud. Fasajadu, bukan nyembah Adam, tapi untuk memuliakan Nabi Adam. Karena Adam sudah berilmu. Kita cocokkan dengan ayat yang lain. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Al-Mujadalah ayat 11. Niscaya Allah mengangkat orang-orang beriman. Nabi Adam sudah beriman. Wa ulul ilmi wa utul ilma, dan orang-orang berilmu. Adam berilmu, darajat, beberapa darajat lebih tinggi daripada malaikat. Yang tak mau sujud itu satu kelompok, namanya iblis. Kenapa iblis tak mau sujud? Karena gengsi. Kenapa dia gengsi? Dia berkata kepada Allah, khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar. Bagaimana aku sujud sama Adam? Kau ciptakan Adam tu dari tanah, sedangkan kau ciptakan aku dari api. I'm the best. Aku lebih hebat. Gengsi dia. Sombong. Orang gengsi itu biasanya sombong.
Bong. Ambogo orang lamu. Wah. Alun nado kalian gol ya. Ambola di siku. Wah. Iblis begitu. Belum Adam tu diciptakan, saya sudah tinggal di surga. Ambogo orang lamu, senior. Alun lahir kalian gol ya. Makanya kalian hormati aku lebih tinggi. Kalau ada orang begitu ngomongnya, kemungkinan dulu darahnya keturunan iblis. Siapa yang bongi-bongi itu Pak di simpang tu? Biasa iblis. Ya kan? Iblis. Dia merasa senior, merasa lebih dahulu, merasa lebih tua, merasa pintar, dia rendahkan orang lain. Maka sombong itu apa artinya? Kau jangan salah-salah paham. Kau sekete orang pakai baju rancak, auto rancak, rumah rancak, wajah rancak, sombong. Belum tentu. Kalau ada orang baju bagus, tas mahal, handphone mahal, piti banyak, rumah godang, itu bukan sombong. Itu orang apa namanya? Rumah besar, mobil mewah, 10 mobil dia, kebun sawit 1000 hektar, pesawat jet punya, baju cek oleh gua 20 juta, sepatu 80 juta, handphonenya cie 200 juta. Itu orang apa namanya? Orang kayu. Iya kan? Sombongkah dia? Oleh tentu. Jangan menuding orang. Yang sombong itu kata Rasul, al-mutakabbir qatrul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran, merendahkan orang. Itu sombong. Allah perintahkan sujud, tidak mau dia menentang kebenaran, sombong. Dia anggap dia lebih mulia daripada Adam, dia merendahkan Adam, sombong. Maka karena itu iblis diusir dari surga. Satu poin. Pertama, iblis diciptakan di surga. Penduduk surga sudah lama di surga, hidup di surga, diusir dari surga karena satu dosa dia, sombong. Awak bukan diciptakan di surga, tidak pernah masuk surga. Entah apa bentuk surga tu, belum ada jaminan langsung masuk surga. Kapan masuk surga pun tidak tahu. Sombong pula. Apa mungkin masuk surga? Itu poinnya. Maka Rasul mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarrah min kibrin. Tak akan masuk surga kalau ada kesombongan dalam hati, walaupun sekecil biji zarrah. Sombong. Apa yang menyebabkan kita sombong? Coba, apa sebab orang jadi sombong? Hakikatnya orang jadi sombong karena ziyadatun, punya kelebihan. Bapak ibu yang punya kelebihan, hati-hati, cenderung sombong. Punyalah wajah lebih, bisa sombong. Rancak belobia, bisa sombong. Buruk belobia, belobia lu buruknya. Ini belobia juga tapi buruk. Berlebih harta, ziyadatul mal, bisa sombong. Ziyadatul ilmi, berlebih ilmu, bertambah ilmu, tambah tinggi, sekolah semakin tinggi, hati-hati, bisa sombong. Makanya jangan heran banyak orang pintar sombong. Jangan heran banyak orang kaya sombong. Yang lebih dahsyatnya, sudah miskin, bongak loleh, sombong pula, ya Astaghfirullah. Abghadul mutakabbirin. Aku benci kepada orang sombong. Hati-hati. Yang lebih berbahaya, maaf ini Bapak Ibu, maaf, yang lebih berbahaya tanpa disadari,
Yang menyebabkan orang sombong itu adalah ziyadatu ta'ah, bertambah ketaatan. Dulu malas ke masjid, dulu ndak tahu dengan agama, dulu ndak solat, kinilah rajin. Hati-hati, akan timbul dalam hati berkata, ambo orang soleh di kampung go. Olun buka soji lalati bu ambo. Olun tutui soji ambo lah pulang. Ambo di kampung go yang paling rajin tahajud. Hati-hati, hati-hati. Syaitan takkan berhenti merusak amal kita. Pulang pengajian nampak orang di kedai-kedai main domino. Tengok orang-orang tu domino ke domino, nerokok. Tengok kami-kami gua dari soji. Hati-hati, ulun tontu leh. Jangan sombong dengan amal. Belum tentu yang main domino tu masuk neraka, belum tentu. Dan jangan pula ada jaminan orang rajin ke masjid ni langsung masuk surga. Belum tentu. Berapa banyak orang yang masuk surga karena dosanya banyak lalu bertobat, dan berapa banyak orang masuk neraka karena ketaatan disebabkan sombong. Hati-hati. Baik. Sombong iblis, lalu datang dendam, balik dia ke surga, dirayulah Adam dan Hawa. Lalu kemudian Hawa dan Adam tergoda. Singkat cerita, nafsu Adam terpedaya. Rusak satu, akal nafsu wahyu. Rusak satu, nafsu dia. Dimakanlah buah larangan, lalu dicampakkan oleh Allah ke muka bumi. Bagaimana prosesnya? Kemarin sudah saya ceritakan di rumah Pak Haji Barum. Hina manusia. Terakhir, apa bukti manusia lebih rendah daripada hewan? Summa rodadnahu asfala safilin. Ketika manusia mulia, dia jaga tiga ini, lalu rusak salah satunya, Allah campakkan dia lebih rendah daripada hewan. Buka surat Al-A'raf ayat 179. Allah berfirman, ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Manusia itu kami jadikan dia seperti hewan, bahkan lebih rendah daripada hewan. Kata Allah surat Al-A'raf ayat 179. Apa buktinya? Sekejam-kejam binatang, kalau dia makan, paling-paling dia makan untuk kenyang perut dia, daging dan tulang, selesai. Tapi kalau manusia yang kejam, nafsunya, jangankan tulang daging, semen pun dimakannya, besi dimakannya. Pernah nampak orang makan semen? Itulah di penjara kininya. Ya kan? Sejahat-jahat binatang, sebuas-buas binatang, kalau musang makan ayam, mencuri di kandang, satu ekor ayam dapat, dia lari. Tapi kalau manusia yang maling, ndak ayam saja yang hilang, kandang-kandangnya pun hilang. Kalau manusia berbuat jahat dibandingkan hewan, lebih kejam manusia ini. Pernah lihat harimau? Pernah lihat singa lahirkan anak membunuh anaknya? Belum pernah. Tapi manusia melahirkan anak, dibunuhnya anaknya. Mana lebih rendah? Rendah manusia. Kenapa? Tak terkendali nafsu, wahyu rusak, akal tak dipakai. Maka karena itu kesimpulannya, Bapak Ibu, jaga yang tiga ini: akal, nafsu, dan agama. Insya Allah kita selamat sampai derajat kita diletakkan oleh Allah dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.